Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 25, kata kunci renungan pada malam ini adalah suami yang baik. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagi terambil dari kitab Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pesan dari ayat emas renungan kita adalah, jagalah pernikahan Anda, maka Anda memelihara jiwa Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Pada masa-masa awal pernikahan mereka, seorang pengkhotbah terkenal bernama W.E. Sangster berkata kepada istrinya, "Aku tidak dapat menjadi suami sekaligus menjadi pendeta yang baik. Aku ingin menjadi seorang pendeta yang baik." Sangster banyak diminta untuk menjadi pengkhotbah dan pengajar. Ia pun sering bepergian meninggalkan keluarganya untuk menjadi pembicara. Ketika berada di rumah, ia jarang mengajak istrinya makan malam atau menikmati hiburan malam. Ia pun tidak membantu pekerjaan di rumah. Putranya memerhatikan kegagalan ini, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada ayahnya, ia menulis, "Jika suami yang baik adalah pria yang mengasihi istrinya secara mutlak dan mengabdikan diri bagi sesuatu yang lebih besar dari mereka berdua,
maka kebaikan ayah saya sebagai seorang pendeta sebenarnya tidak lebih baik daripada kebaikannya sebagai seorang suami. Sangster memang setia terhadap istrinya, akan tetapi, saya percaya ia bisa menjadi suami sekaligus pendeta yang baik seandainya ia lebih memerhatikan kebutuhan sang istri daripada jadwalnya yang padat. Banyak orang yang memangku jabatan penting memiliki banyak tuntutan, yang terkadang tidak terhindarkan. Tetapi apabila seorang suami Kristiani sungguh-sungguh memerhatikan perintah Paulus untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, tentunya ia akan menemukan jalan untuk memberikan diri bagi istrinya, bahkan untuk perkara-perkara yang kecil. Begitulah cara Kristus, teladan kita, mengasihi jemaatnya. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Efesus 5 ayat 20 berkata, "Ucaplah syukur selalu atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Mengucapkan syukur bukan sekadar kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahwa kita mau mengucap syukur. Akan tetapi ungkapan syukur yang dinaikkan seharusnya merupakan hasil dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus, dan sebagai buah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya ayat ini dituliskan sebagai bagian dari penjelasan Rasul Paulus mengenai karakteristik kehidupan anak-anak terang, di mana jemaat di Efesus dituntut untuk mengucap syukur dalam segala keadaan karena ini merupakan suatu gaya hidup yang didasarkan pada karya keselamatan dan hidup baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya, dalam segala hal, orang percaya harus dapat mengucap syukur, karena keselamatan dalam Kristus Yesus yang telah terjadi dalam hidupnya, lebih besar dari persoalan hidup yang mereka hadapi. Ucapan syukur sekaligus juga menjadi tanda bagi orang Kristen, bahwa mereka percaya pada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan. Jika kita memperhatikan kalimat, "Ucaplah syukur selalu atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita," maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 poin penting yang harus kita mengerti dengan benar, bagaimana seharusnya kita mengucap syukur. Pertama, kita harus mampu mengucap syukur selalu dalam segala hal. Kata "senantiasa" mengandung arti sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Itulah yang disebut yang seharusnya menjadi ciri khas baru ketika kita hidup di dalam Kristus. Dalam yang kita jalani ini, kita harus penuh dengan ucapan terima kasih. Namun kita patut jujur bahwa secara fakta hidup kita rupanya tidaklah demikian, bukan? Banyak orang tidak dapat hidup seperti apa yang Alkitab katakan. Mereka hidup penuh dengan stres akibat tekanan kesulitan dan penderitaan yang sangat berat dan semakin hari semakin bertambah, dan bertambah. Demikian pula yang dialami oleh orang Kristen tanpa kecuali. Bagaimana dengan ucapan syukur dalam hidup kita? Mengucapkan syukur atas segala sesuatu berarti lebih dari sekedar ungkapan kegembiraan. Ucapan terima kasih kita menjadi ungkapan iman bahwa di dalam segala keadaan Allah senantiasa bekerja, berkarya, dan memberikan yang terbaik kepada kita. Kedua, kita harus mampu mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan kenyataan yang seringkali kita lupakan. Banyak orang mengucap puji syukur karena merasa mampu melakukan hal ini dan hal itu. Mampu melewati masalah ini dan masalah itu, yang seolah-olah ia mau mengatakan bahwa semuanya itu adalah hasil usahanya sendiri. Semuanya itu jerih payahnya sendiri. Jika bukan karena aku mungkin hasilnya tidak begini. Sebagai orang Kristen tidaklah demikian, konsep mengucap syukur kita. Orang Kristen dituntut untuk mengucap syukur semata-mata demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang artinya kekuatan utama bagi kita bisa melewati segala rintangan dan persoalan dalam hidup adalah campur tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang memampukan kita melihat tangan kemurahan Allah yang mencerminkan kehidupan kita.
dan bahwa orang yang selalu mensyukuri kebaikan Tuhan atas hidupnya akan menemukan banyak cara untuk hidup yang lebih baik. Suatu hasil penelitian mengatakan bahwa bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional. Memiliki gaya hidup penuh rasa syukur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suplai darah ke hati kita. Jika kita melakukan hal ini dengan rutin, maka dapat meningkatkan kewaspadaan, antusiasme, energi dan juga meningkatkan kualitas tidur kita. Mereka yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang penuh rasa syukur cenderung jarang stres dan depresi. Sebagai orang beriman, kami bersyukur karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Tuhan selalu peduli terhadap hidup kita. Oleh karena itu, sikap bersyukur berarti kita menyerahkan hidup kepada penyelenggaraan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam hal ini, Yesus Kristus Tuhan kita. Ketiga, kita harus mampu mengucap syukur yang ditujukan kepada Allah. Raja Daud dalam doanya pernah berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah." Serupa pemazmur ingin katakan bahwa tujuan ucapan syukur kita tidak lain adalah untuk memuji nama Allah dan Bapa kita. Demikian pula, yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada kita yang hidup saat ini, bahwa hanya Allah lah yang patut menerima ucapan terima kasih kita. Hanya Bapa kitalah yang layak menerima pujian dan ucapan terima kasih kita. Karena berkat pertolongan Dialah, maka kita dapat hidup dan menjalani kehidupan kita hingga saat ini. Oleh karena itu, mari kita berusaha memiliki hati yang penuh syukur kepada Tuhan agar hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Waktu adalah salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup. Lebih berharga daripada uang, kita dapat membuat lebih banyak uang, tetapi kita tidak dapat membuat lebih banyak waktu. Ketika kita bangun pagi ini, Tuhan memberi kita hadiah yang disebut hari ini. Dengan hadiah yang Tuhan berikan datang yang namanya tanggung jawab. Alkitab mengatakan untuk menggunakan waktu yang ada dan belajar untuk menggunakan setiap kesempatan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan kehilangan fokus, tidak merasa bahagia, negatif atau dikalahkan. Manfaatkan hari-hari yang Tuhan telah percayakan untuk kita. Tuhan telah memberikan potensi di dalam diri kita. Kita memiliki benih yang luar biasa yang tersimpan di dalam diri kita. Kita adalah orang yang terpilih dan ditetapkan Tuhan, serta memiliki tugas dan tujuan untuk memenuhinya. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari nas hari ini. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi dua bagian. Bagian pertama, pergunakanlah waktu yang ada, dan bagian kedua, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, bagian kedua dari ayat tersebut diawali dengan kata, "Karena ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada." Untuk memahami teks ini kita bisa mengalegorikannya dengan sebuah nasihat yang diberikan kepada kita saat bepergian ke luar kota. Misal kita akan berangkat dari Medan lewat Tele menuju ke Samosir dengan kendaraan kita, lantas orang tua berpesan, "Hati-hati di jalan, karena hari-hari ini cuaca sangat buruk." Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan, "Hati-hati di jalan," tanpa lanjutan kata-kata yang lain. Kata-kata, "karena hari-hari ini cuaca sangat buruk," mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati, menempuh perjalanan dari Medan lewat Tele ke Samosir yang banyak melewati pegunungan, tanjakan, turunan dan tikungan tajam akan sangat berbahaya ketika cuaca buruk.
hujan lebat bisa membuat jalanan menjadi sangat licin yang akan semakin menambah resiko bahaya. Itu artinya, nas hari ini adalah peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Itu sungguh-sungguh terjadi hari-hari ini. Hanya gara-gara persoalan sepele seperti uang parkir, status dan komentar di media sosial, orang bisa bertengkar, berantem, bahkan saling bunuh. Demikian juga ada banyak anak muda yang terperosok, terpenjara narkoba, dan akhirnya keluarganya berantakan karena diawali dengan iseng atau coba-coba. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebab itu kitab suci mengajarkan kita agar mempergunakan waktu yang ada. Waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan walau cuma semenit. Jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Jawabnya tentu janganlah kita bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Karena itu, pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan memuliakan Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pernahkah kamu naik mobil angkot menuju suatu tempat yang lumayan jauh, dan sepanjang perjalanan si supir mengeluh terus? Ketemu lampu merah, mengeluh, terhambat angkot lain di pinggir jalan mengeluh, bahkan memaki-maki. Bukankah kita juga sering mengeluh? Seolah-olah hidup kita ini tidak ada bagus-bagusnya. Kita kemudian terkejut saat memperhatikan orang yang kehidupannya tidak sebaik kita tetapi masih bisa-bisanya tertawa dan ceria. Lebih-lebih kita terkejut setelah melihat berita orang yang kehidupannya lebih baik dari kita ternyata tersangkut kasus hukum, korupsi. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bagian dari nasihat-nasihatnya khusus tentang hidup sebagai anak-anak terang. Mereka yang telah diterangi oleh Injil Kristus diajak untuk hidup layaknya anak-anak terang, sekalipun berada di dunia penuh kegelapan. Salah satu wujud dari hidup tersebut adalah senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu. Nas ini menunjukkan bahwa mengucap syukur itu hendaknya dilakukan senantiasa, yang berarti setiap waktu, dan atas segala sesuatu, yang berarti atas setiap hal dan situasi yang terjadi. Saudara, bagaimana caranya agar kita mampu mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan? Pertama, memahami bahwa di balik setiap yang terjadi Ia sedang merencanakan segala sesuatu yang indah sekalipun jalannya tidak terselami. Kedua, bandingkanlah dengan kemungkinan yang lebih buruk, seperti saat kita jatuh di jalan. Namun syukurnya tidak sampai terluka. Lewat kedua cara di atas, rasa syukur akan mengalir terus dari diri kita ibarat air yang mengalir deras dari keran yang tidak dapat dimatikan.
dengan sendirinya pun orang-orang yang bersyukur menjadi orang yang, dalam istilah zaman sekarang, tidak lupa bahagia. Marilah kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa atas hidup yang Kau beri, di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, sumber kebahagiaan itu hatimu. Semakin hatimu bersyukur, semakin engkau bahagia. Apakah istri harus tunduk kepada suaminya? Ini merupakan topik yang sangat penting dalam pernikahan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Allah mendesain soal tunduk ini di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya, karena tidak ada dosa, manusia tidak perlu tunduk kepada siapapun selain kepada kuasa Allah. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah, dosa masuk ke dalam dunia dan karena itu dibutuhkan otoritas. Karena itu, Allah menetapkan otoritas yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum negara dan juga untuk melindungi manusia. Pertama-tama, kita perlu tunduk kepada Allah, di mana ini merupakan satu-satunya cara untuk menaati Dia secara penuh. Dalam 1 Korintus 11 ayat 2-3, kita diajarkan bahwa suami harus tunduk kepada Kristus sebagaimana Kristus tunduk kepada Allah. Ayat ini selanjutnya menyatakan bahwa istri patut mengikuti teladan ini dan tunduk kepada suaminya. Ayat-ayat lain mengenai Kristus tunduk kepada Allah dapat ditemukan dalam Matius 26 ayat 39 dan Yohanes 5 ayat 30. Tunduk merupakan respon alami terhadap kepemimpinan dalam kasih. Ketika seorang suami mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus mengasihi gereja, maka tunduk merupakan respon alami dari istri kepada suaminya. Kata Yunani yang diterjemahkan tunduk merupakan kata kerja yang berbentuk terus-menerus. Ini berarti bahwa tunduk kepada Allah, pemimpin kita, dan suami kita, bukanlah tindakan yang dilakukan satu kali. Tunduk merupakan sikap yang terus-menerus dalam pikiran kita dan menjadi pola tingkah laku seseorang. Tunduk yang dibicarakan dalam Efesus 5 bukanlah berbicara mengenai sikap tunduk sepihak dari orang percaya kepada orang egois dan yang mau mendominasi saja. Sikap tunduk dalam Alkitab didesain sebagai sikap di antara dua orang percaya yang dipenuhi roh dan saling tunduk satu dengan yang lain dan kepada Allah. Tunduk merupakan jalan dua arah. Tunduk merupakan posisi kehormatan dan kesempurnaan. Ketika istri dikasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bisa tunduk tidaklah sulit. Efesus 5 ayat 24 mengatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat ini menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu yang benar dan sesuai dengan hukum. Karena itu, istri juga tidak boleh melanggar hukum atau mengabaikan hubungannya dengan Allah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam, bukan dibuat dari kepalanya untuk memerintah dia, bukan dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya. Namun, ia diambil dari sisinya untuk menjadi sederajat dengan dia, di bagian bawah dari tangannya untuk dilindungi, dekat ke hatinya untuk dikasihi. Kata tunduk dalam Efesus 5 ayat 21 merupakan kata yang sama yang digunakan dalam 5 ayat 22. Orang percaya harus tunduk satu dengan yang lainnya karena menghormati Kristus. Ayat 19-21 berbicara mengenai hasil-hasil kepenuhan Roh Kudus. Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus selalu menyembah, bersyukur, dan tunduk. Paulus kemudian melanjutkan pemikirannya tentang hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam konteks hubungan suami istri terutama di ayat 22-23. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani.
Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.